Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konveksi. Ya, ada yang tahu apa itu perpindahan kalor secara konveksi? Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan panas atau zat yang dibantu oleh beberapa perantara. Apa saja sih perantara itu? Nah, ikutin video ini ya. Perpindahan kalor secara konveksi itu dapat diumpamakan sebagai berikut. Setelah diperhatikan, pada gambar tersebut terdapat dua orang siswa yang sedang memindahkan buku-bukunya. Ia memindahkan bukunya dari tempat pertama menuju tempat kedua. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa ketika kita memindahkan suatu barang, maka tubuh kita akan mengikuti perpindahan barang tersebut. Nah, buku itu dianggap sebagai energi panas dan tubuh kita dianggap sebagai perantaranya. Maka, perpindahan kalor secara konveksi itu tentu saja menyertakan perantaranya. Jadi, perpindahan kalor secara konveksi itu ialah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Peristiwa ini biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Peristiwa inilah yang dikatakan sebagai zat yang menerima kalor yang menjadi lebih ringan, lalu akan pindah bergerak ke atas. Lalu, zat atau molekul yang ada di atasnya akan menggantikannya. Nah, untuk contoh, perpindahan kalor secara konveksi dalam sehari-hari itu ketika kita sedang memanaskan air di atas kompor, seperti gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa kompor yang sedang dinyalakan, lalu diletakkan wadah yang berisi air. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Dari peristiwa ini, maka air tersebut akan menciptakan gelembung-gelembung yang sebagai tanda bahwa dia sudah mendidih dan akan menghasilkan uap di atasnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga terjadi kepada beberapa peristiwa, seperti peristiwa angin darat dan angin laut. Ada yang tahu apa itu angin darat dan angin laut? Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar angin darat dan angin laut. Udara di daratan itu lebih cepat dingin daripada di laut, sehingga angin yang ada di laut itu naik dan berpindah ke darat. Lalu, angin yang ada di darat ini menggantikan posisi angin laut tadi. Nah, untuk angin laut, perhatikan gambar di samping. Angin laut terjadi pada siang hari. Mengapa demikian? Karena diketahui pada siang hari, daratan itu lebih cepat panas daripada lautan. Nah, angin yang ada di darat itu naik dan berpindah ke lautan, sedangkan angin yang ada di lautan itu pindah ke darat dan mengalir semestinya. Peristiwa perpindahan kalor secara konveksi juga terlihat pada saat penggunaan cara buang asap di pabrik. Seperti gambar berikut, perpindahan kalor secara konveksi juga terjadi pada gambar berikut. Terdapat dua gambar di mana gambar pertama menunjukkan anak yang sedang meletakkan es batu ke dalam air mendidih. Nah, terlihat pada airnya terdapat uap-uap yang naik ke atas. Nah, pada gambar kedua terlihat anak yang sedang memperhatikan proses dari es batu yang dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adanya perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Di sini, es batu yang berperan sebagai zat padat lalu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, di dalam inilah sebuah perubahan dari zat padat menjadi zat cair. Zat padat tadi ialah es batu, lalu sama persis dengan air yang mendidih tadi. Nah, di sini terlihat secara jelas perpindahan kalor secara konveksinya. Mengapa demikian? Karena suhu yang ada di dalam air mendidih tadi mempengaruhi es batu yang berbentuk padat tadi, sehingga es batu yang berbentuk padat itu berubah menjadi air, layaknya air yang mendidih.